Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali di pembelajaran fisika kita kali ini dengan judul momentum. Baik, apa sih sebenarnya momentum? Nah, jadi setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Entah itu mobil yang sedang bergerak di jalan, maupun kapal yang sedang mengarungi lautan, batu yang jatuh dari tebing, ataupun bola yang kamu tendang. Nah, momentum dengan kata lain biasanya dijadikan acuan mengenai seberapa sulit suatu benda yang bergerak dapat dihentikan. Semakin besar momentumnya, berarti benda tersebut semakin sulit untuk dihentikan bila sudah bergerak. Momentum sendiri disimbolkan dengan huruf P kecil dengan satuan kilogram meter per sekon. Dan rumusnya adalah dari P sendiri sama dengan M dikali V. Kamu sudah tahu M merupakan massa dengan satuan kilogram dan V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya pengaruh massa suatu benda terhadap momentumnya. Misalnya, kita memiliki mobil dan motor yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Tapi kan kamu tahu, pasti mobil massanya lebih besar dibandingkan dengan motor. Ternyata, berdasarkan pengamatan, semakin besar massa benda, maka benda tersebut makin sulit dihentikan. Dengan kata lain, mobil di sini lebih sulit dihentikan dibandingkan motor. Karena semakin besar massa, maka momentum benda juga semakin besar. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh kecepatan terhadap momentum. Misalnya sekarang, terdapat dua motor yang kita anggap memiliki massa yang sama. Ketika mereka bergerak, kecepatan dari motor tersebut berbeda. Nah, semakin besar kecepatan benda, maka benda juga semakin sulit dihentikan. Hal ini dengan kata lain, semakin besar kecepatan, maka momentum benda juga semakin besar. Berdasarkan dua pengamatan tadi, semakin besar massa benda, momentum juga semakin besar. Dan semakin besar kecepatannya, momentum bendanya juga semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan rumus dari momentum yang tadi. Dikatakan P, momentum, rumusnya M dikali V. M adalah massa, V adalah kecepatan. Bila kalian melihat penulisan rumus seperti ini, dapat dikatakan momentum itu, P, berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Kenapa dibilang berbanding lurus? Karena semakin besar massanya, maka P-nya juga makin besar. Semakin besar angka M yang kamu masukkan, maka P juga akan makin besar. Begitu pula dengan V. Semakin besar kecepatan yang kamu masukkan, maka momentumnya juga akan semakin besar. Hubungan seperti ini dikatakan berbanding lurus. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung momentum? Nah, kamu lihat kan tadi, di rumus momentum terdapat V, yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu punya arah. Nah, dengan kata lain, momentum pun merupakan besaran vektor. Jadi dia memiliki nilai, yaitu angka, dan juga arah. Jadi nilai dari momentum dapat bernilai positif maupun negatif, tergantung dari arah kecepatan benda tersebut yang bergerak. Mari kita lihat tadi, rumus dari momentum adalah M dikali V. Misalnya kita ingin mengerjakan suatu soal mengenai momentum. Misalnya kita memiliki soal seperti berikut. Jadi, terdapat dua buah bola.
A dan B. Kecepatan dari A adalah 12 meter per sekon, sedangkan kecepatan dari B adalah negatif 10 meter per sekon. Bagaimana besar dari momentum kedua bola tersebut? Kita tahu bahwa rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Sehingga P dari A, bola A, adalah MA dikali VA. Bila kedua bola kita misalkan memiliki massa 1 kg, maka besar dari momentum A adalah 1 kg dikali 12 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah 12 kg meter per sekon. Sedangkan untuk bola B, besar momentumnya adalah MB kali VB, di mana MB adalah 1 kg dan kecepatannya karena tadi dipengaruhi oleh arahnya. Di sini kita bisa memisalkan bila benda bergerak ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif, maka kecepatannya itu negatif. Maka kita masukkan di sini negatif 10 meter per sekon. Sehingga hasil dari momentum bola B adalah negatif 10 kg meter per sekon. Apa maksud dari sumbu X negatif? Kamu tahu, kamu telah belajar koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ada sumbu Y dan sumbu X. Ada sumbu X positif, di mana di bagian sebelah kanan dari sumbu Y, dan sumbu X negatif. Bila dia bergerak ke arah kiri, berarti di daerah sebelah kiri, itu biasa kita sebut dengan negatif tandanya. Sedangkan bergerak ke arah kanan, yaitu ke arah positif, itu biasanya kita beri tanda positif, seperti itu. Tadi kita telah mempelajari apa itu momentum dan apa rumus dari momentum. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah berkontribusi atas pembuatan video ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!